Perkenalkan, nama saya Elizabeth Giovanni, NIM 120350057 dari Prodi Teknologi Pangan TPB 42A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dua program bahasa pemrograman C++ yang telah saya buat. Pada program pertama, bidang studi biologi dalam materi penurunan sifat, yaitu kemungkinan penurunan warna bola mata dari ayah dan ibu. Tujuan program ini adalah memprediksi kemungkinan seseorang memiliki warna bola mata berdasarkan data user tentang kepemilikan bentuk rambut dari ayah dan ibu. Saya akan menjelaskan program pertama, yaitu program pewarisan sifat yang terimplementasi dari mata kuliah biologi. Seperti biasa, kita menggunakan include IOStream. Include IOStream adalah input dan output yang berfungsi untuk menampilkan isi-isi dari program yang akan kita buat. Lalu di sini ada using namespace std. Lalu di sini ada string warna bola mata 2. Yang dimaksud dengan string warna bola mata 2 ini adalah array yang kita gunakan adalah berjumlah 2. Lalu di sini menggunakan output. Lalu di sini ada do yang berarti perulangan. Kita harus melakukan perulangan terlebih dahulu, baru kita dapat melakukan while. Setelah kita melakukan perulangan dan while, lalu kita harus mengecek apakah while sudah betul atau belum. Jika sudah, program dapat dijalankan dan dapat melakukan perulangan. Lalu di sini warna bola mata ayah adalah 0. Mengapa 0? Karena indeks array digunakan dari 0. Dan di sini kita menggunakan dua array. Jadi kita menggunakan dari 0 dan 1. Jika kita memasukkan variabel A besar, A besar, A besar, A besar, kita akan mendapatkan jawaban, kamu memiliki warna bola mata coklat dominan. Jika kita menggunakan variabel A besar, A besar, A kecil, atau A kecil, A kecil, A besar, kita akan mendapatkan jawaban, kamu memiliki warna bola mata coklat tetapi tidak dominan. Jika kita memasukkan variabel A kecil, dan A kecil, kita akan mendapatkan jawaban, kamu memiliki warna bola mata hitam. Tetapi jika kita memasukkan variabel selain A besar, dan A kecil, kita akan mendapatkan jawaban input tidak valid. Sekarang kita akan mencoba untuk compile. Jika compile sukses, program dapat di-run. Yang pertama, kita masukkan warna bola mata ayah A besar, dan warna bola mata ibu A besar. Kita akan mendapatkan jawaban, kamu memiliki warna bola mata coklat dominan. Jika ingin melakukan perulangan, kita dapat menjawab ya. Lalu, masukkan warna bola mata ayah A besar, dan warna bola mata ibu A kecil. Kita akan mendapatkan jawaban, kamu memiliki warna bola mata coklat tetapi tidak dominan. Lalu kita masukkan lagi warna bola mata ayah A kecil, dan warna bola mata ibu A kecil. Kita akan mendapatkan jawaban, kamu memiliki warna bola mata hitam. Dan terakhir, kita akan memasukkan warna bola mata ayah A besar, dan warna bola mata ibu A besar, A kecil. Kita akan mendapatkan jawaban input tidak valid karena A besar A dan A kecil. A besar A kecil bukan merupakan variabel yang kita gunakan dalam program. Jika ingin menghentikan program, kita dapat menjawab tidak, dan program akan berhenti. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan program flowchart. Di sini ada start, lalu ada kode 1, yaitu yang berisi array dan input. Lalu ada kode 2 yang berisi input sekaligus do atau perulangan. Nah, di sini ada keterangan, jika memasukkan variabel A besar, dan A besar, kita akan mendapatkan jawaban, kamu memiliki warna bola mata coklat dominan. Lalu jika kita memasukkan A besar, dan A kecil, kita akan mendapatkan jawaban, kamu memiliki warna bola mata coklat tetapi tidak dominan.
Dan sama juga seperti kalau kita masukin A kecil dan A besar, kita akan mendapatkan jawaban kamu memiliki warna bola mata coklat tetapi tidak dominan. Lalu jika kita memasukkan A kecil dan A kecil, kita akan mendapatkan jawaban kamu memiliki warna bola mata hitam. Dan yang terakhir, jika kita memasukkan variabel yang tidak ada di dalam program selain A besar dan A kecil, kita akan mendapatkan jawaban input tidak valid. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah kamu ingin mengulang? Ya atau tidak? Jika kita menjawab ya, program akan kembali mengulang dan menanyakan untuk memasukkan warna bola mata ayah dan ibu. Tetapi jika kita menjawab selain ya, program akan berhenti dan selesai. Program yang kedua adalah program dari bidang studi fisika, yaitu materi tentang hukum Newton 2. Tujuan program ini adalah untuk mencari suatu nilai variabel dalam rumus yang akan dipilih oleh user. Rumus hukum Newton 2 adalah F sama dengan M dikali A, dengan F adalah gaya dengan satuan Newton, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan A adalah percepatan dengan satuan M per S kuadrat. Pada saat program berjalan, akan ditampilkan menu pilihan perhitungan yang dapat dipilih oleh user. Yang kedua, saya akan menjelaskan program hukum Newton 2 yang terimplementasi dari bidang mata kuliah fisika. Seperti biasa juga, kita di sini menggunakan include your stream using namespace std. Yang pertama, deklarasi variabel dan pilihan dalam tipe data integer. Variabel berfungsi menyimpan banyaknya perhitungan, sedangkan variabel pilihan berfungsi menyimpan pilihan perhitungan. Kemudian array F, M, dan A dalam tipe data float. Indeks nilai dalam array adalah 1. Deklarasi pula variabel hasil sama dengan 0 dalam tipe data float dan variabel itu dalam tipe data string. Kemudian terdapat perulangan dengan fungsi do while. Ini digunakan untuk mengulang perintah dalam do jika kondisi dalam while terpenuhi. Di dalam perintah do, terdapat perintah untuk menginput nilai banyaknya perhitungan dalam variabel dan pilihan perhitungan dalam variabel pilihan. Setelah itu, program akan masuk dalam percabangan if-else. Kondisi dalam if dipengaruhi oleh angka yang diinputkan user dalam variabel pilihan. Di dalam if terdapat perulangan menggunakan for. Di dalam for dideklarasi variabel i dengan nilai awal 0, memiliki i kurang dari n dan bersifat maju atau i++. Kemudian di dalam perulangan for, program akan meminta user menginputkan nilai dalam variabel yang dibutuhkan untuk melakukan proses perhitungan. Lalu di kasus pertama, kita dapat mencari nilai dari gaya. Yang pertama, masukkan besar massa, masukkan besar percepatan, dan masukkan nilai dari gaya. Di sini i kurang dari 1, yang berarti hanya dapat dilakukan sekali perulangan. Karena nilai dari gaya adalah besar massa dikali besar percepatan, jadi di sini ditulis array dari besar massa adalah M dan dikali array dari besar percepatan A dan satuan Newton. Pada kasus kedua, kita mencari nilai dari massa benda. Di sini juga hanya dapat 1 pengulangan. Jika ingin 2, di sini harus ditulis 2 dan seterusnya. Karena rumus dari massa benda adalah besar gaya dibagi percepatan, maka di sini ditulis array dari besar gaya adalah F dan array dari percepatan adalah A. Jadi F dibagi A dengan satuan kilo. Pada kasus ketiga, di sini kita mencari nilai dari percepatan. Rumus percepatan adalah besar gaya dibagi massa benda. Jadi di sini ditulis array dari besar gaya adalah F dan array dari massa benda adalah M.
dan dengan satuan m/s². Setelah proses perhitungan selesai, hasil akan tercetak. Kemudian lanjut pada perhitungan selanjutnya sebanyak n kali. Setelah semua perhitungan selesai, program akan menampilkan pertanyaan pada user untuk melakukan perhitungan lagi. Jika user menjawab Y, maka jawaban memenuhi kondisi dalam while, dan program akan dimulai lagi. Namun jika jawaban user adalah selain Y, maka program akan berhenti dan selesai. Kita akan mencoba untuk untuk compile terlebih dahulu. Jika compile sudah sukses, kita dapat merun. Di sini kita akan mencari nomor 1 terlebih dahulu, yaitu gaya. Masukkan masa benda dan masukkan besar percepatan. Di sini kita akan mendapatkan hasil 16 Newton karena nilai dari gaya adalah 4 kali 4. Jika ingin melakukan perulangan, kita dapat mengetik G. Kita akan mencari nomor 2, yaitu masa benda. Masukkan besar gaya dan masukkan percepatan. Di sini kita akan mendapatkan hasil 2 kg karena masa benda adalah besar gaya dibagi percepatan. Masukkan besar gaya, masukkan masa benda. Di sini kita akan mendapatkan hasil dari percepatan adalah 2,25 m/s² karena rumus percepatan adalah besar gaya dibagi besar masa benda. Jika ingin menghentikan program, kita dapat menjawab N dan program akan terhenti. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu program Vacuum Newton 2 dari bidang mata kuliah fisika. Di sini ada start, lalu kode. Kode ini berisi array, string, dan input serta output. Lalu di sini ada if atau percabangan, pilihan 1, 2, dan 3. Untuk pilihan 1, kita dapat mencari nilai dari gaya. Di sini kita akan memasukkan besar massa. Lalu di sini terdapat for 1 sama dengan 0, I sama dengan 0, I kurang dari 1, dan I plus plus, yang berarti hanya dapat melakukan perulangan sekali. Lalu di sini adalah array dari massa benda, yaitu M. Lalu di sini kita akan memasukkan besar percepatan. Lalu ini adalah array dari besar percepatan, yaitu A indeks I. Lalu di sini kita dapat mengetahui nilai dari gaya, yaitu besar massa dikali besar percepatan. Jadi di sini tertulis array dari besar massa adalah M indeks I dikali array dari besar percepatan adalah A indeks I dengan satuan Newton. Lalu untuk pilihan kedua, kita dapat mencari massa benda. Di sini kita akan dituntun untuk memasukkan besar gaya. Sama dengan pilihan pertama, hanya dapat melakukan sekali perulangan karena array di sini adalah 1. Di sini adalah array dari besar gaya adalah F indeks I. Lalu di sini kita juga dituntun untuk memasukkan besar percepatan. Ini adalah array dari percepatan, yaitu A indeks I. Di sini kita dapat mencari nilai dari massa benda, yaitu percepatan besar gaya dibagi percepatan. Jadi di sini ditulis
Array dari besar gaya adalah F indeks I dibagi array dari percepatan adalah A indeks I dengan satuan kilogram. Lalu yang pilihan terakhir, kita dapat mencari percepatan. Di sini kita akan dituntut untuk memasukkan besar gaya. Sama juga seperti pilihan pertama dan kedua, hanya dapat dilakukan sekali. Di sini lalu kita dituntut untuk memasukkan besar massa benda. Lalu ini adalah array dari massa, yaitu M indeks I. Lalu kita dapat mencari nilai dari percepatan, yaitu nilai dari gaya dibagi nilai massa benda. Nilai dari gaya mempunyai array F indeks I dibagi array dari massa benda, yaitu M indeks I dengan satuan M per S kuadrat. Lalu di sini di kode di bawah ini akan ada pertanyaan, apakah Anda ingin mengulang perhitungan? Perhitungan dapat dilakukan sebanyak N kali. Jika kita menjawab Y, program akan mengulang. Tetapi jika kita menjawab selain Y, program akan berhenti dan selesai.